Jujur aja ya, siapa di sini yang paling susah bangun pagi? Alarm bunyi, dimatiin, terus balik lagi kayak ketemu kasur adalah jodoh hidup semati. Sampai kadang mikir, kok kasur ini magnetnya kuat banget sih? Tapi gini, ternyata sambil rebahan pun, kita bisa bikin otak jadi lebih tajam, lebih fokus, bahkan lebih kreatif. Yes, latihan otak yang simple bisa kamu lakukan tanpa harus bangun dari kasur. Jadi kalau ada yang bilang rebahan itu nggak produktif, kasih aja video ini ke mereka. Hehe. Pertama, mind reverse thinking. Latihan pertama, reverse thinking alias mikir kebalik. Misalnya gini, kamu lagi tiduran, terus coba pikirin benda di kamar kamu. Tapi sebaliknya, contoh, bantal, benda keras, lampu sumber gelap, kipas angin, bikin gerah. Awalnya mungkin absurd, tapi latihan kayak gini bikin otak keluar dari pola lama dan lebih kreatif. Kenapa penting? Karena di dunia nyata, solusi kreatif sering datang dari cara pandang yang nggak biasa. Contoh, penemu post-it note awalnya gagal bikin lem super kuat. Lemnya malah lemah, gampang lepas. Justru dari situ lahirlah post-it yang kita pakai sampai sekarang. Jadi, kalau ada yang bilang kamu bengong di kasur, jawab aja, aku lagi mikirin bantal keras biar otakku tajem. Kedua, latihan ingatan 5 benda. Latihan kedua, memory game. Caranya gampang banget. Pas kamu tiduran, lihat sekitar kamar. Pilih 5 benda random. Misalnya jam dinding, botol minum, charger, kaos, sama boneka kecil. Tutup mata, coba ingat letaknya. Kalau udah, tambah lagi jadi 6 benda, 7 benda, dan seterusnya. Latihan ini bikin memori jangka pendek kamu lebih kuat. Jadi nanti kalau pacar atau teman kamu bilang, ingat nggak tadi aku bilang apa? Kamu bisa jawab dengan pede tanpa drama, aku lupa. Oh my God. Ketiga, hitung mundur kreatif. Pernah dengar orang bilang hitung mundur bisa bikin kita fokus? Nah, coba versi ini. Daripada cuma 100, 99, 98, bikin variannya. Misalnya hitung mundur pakai angka kelipatan 7, 100, 93, 86, dan seterusnya. Atau pakai bahasa lain, 10, 9, 8, 7, 6. Latihan ini bikin otak kamu kerja lebih keras, melatih fokus, dan bikin kamu lebih awas. Jadi kalau lagi ujian atau meeting penting, otak kamu udah terbiasa mikir cepat. Keempat, cerita absurd 3 kata. Latihan keempat, bikin cerita dari 3 kata random. Contoh, kasur, dinosaurus, kopi. Sekarang coba bikin cerita. Aku lagi rebahan di kasur, tiba-tiba dinosaurus masuk kamar dan minta secangkir kopi. Konyol? Iya, tapi justru itu poinnya. Otak kita dilatih untuk menghubungkan hal-hal yang enggak nyambung. Ini cara seru biar imajinasi kamu enggak kaku. Cocok banget buat kamu yang sering stuck mikirin ide tugas, kerjaan, atau konten. Kelima, afirmasi positif ala rebah. Oke, sekarang latihan yang agak serius. Namanya afirmasi positif. Pas lagi rebahan, coba ucapin dalam hati kalimat yang bikin kamu lebih semangat. Contoh, hari ini aku punya kendali atas hidupku. Atau, aku bisa selesaikan tugas dengan tenang. Kedengarannya klise, tapi otak kita gampang ketipu sama kata-kata. Kalau tiap pagi kamu isi dengan afirmasi positif, mood kamu bisa berubah drastis. Ibaratnya kayak update status WhatsApp, tapi buat otak kamu sendiri. Keenam, mindful breathing. Latihan berikutnya super simple.
Tarik napas, buang napas sambil fokus ke ritme. Bedanya kali ini coba sambil rebahan di kasur. Rasakan udara masuk dan keluar. Setiap kali pikiran kamu nyasar ke tugas atau masalah, tarik lagi fokus ke napas. Ini namanya mindful breathing. Manfaatnya, bikin otak lebih tenang, ngurangin stres, dan bikin tidur lebih berkualitas. Jadi kalau insomnia, coba trik ini dulu sebelum nyalahin bantal. Ketujuh, gratitude check. Terakhir, latihan yang nggak kalah penting, gratitude check alias cek rasa syukur. Pas kamu tiduran, coba sebut 3 hal yang bikin kamu bersyukur hari ini. Bisa sesederhana. Alhamdulillah aku masih sehat. Atau, Yes, hari ini aku nggak telat. bahkan, Kan syukur deh mie instan masih ada di dapur. kenapa penting? Karena otak kita gampang banget fokus ke hal negatif. Dengan latihan syukur, kita kayak ngasih vitamin ke pikiran, efeknya mood jadi lebih stabil, dan kamu tuh lebih gampang lihat sisi positif hidup. Jadi kalau kamu mikir, rebahan itu buang waktu, think again. Ternyata ada banyak latihan otak sederhana yang bisa dilakukan di kasur. Mulai dari mikir kebalik, main memory game, hitung mundur kreatif, bikin cerita absurd, afirmasi positif, mindful breathing, sampai gratitude check. Semua ini gratis gampang dan bisa bikin otak kamu lebih tajam plus hati lebih tenang. Pertanyaannya sekarang, kamu paling kepo mau coba latihan yang mana dulu? Tulis di kolom komentar ya, biar kita bisa saling sharing pengalaman. Dan kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan share ke teman kamu yang hobinya rebahan, biar mereka tahu ternyata rebahan pun bisa produktif. Ingat, otak itu ibarat otot, kalau nggak pernah dipakai ya lemes. Tapi kabar baiknya, kamu bisa melatihnya kapan saja, bahkan saat kamu lagi rebahan di kasur. Jadi jangan tunggu hidup berubah dulu baru kamu bergerak. Mulai dari hal kecil, mulai dari kasurmu sendiri.